Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna radah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jal, guna mempelajari agamanya. Ini adalah merupakan suatu kemuliaan kepada hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan kita ini, ibu sekalian, termasuk hamba-hamba Allah yang sudah dipilih untuk mengenal agamanya, mengenal sunnah nabinya. Itu dikarenakan dengan hadis Rasulullah SAW, "May yuridu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seseorang, maka dia akan pahamkan agama terhadapnya. Alhamdulillah kita termasuk pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ini mesti kita harus syukuri. Jangan sampai kita lalai tidak memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita. Banyak yang awalnya tatkala diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, semangatnya sungguh luar biasa. Ya, semangatnya sungguh luar biasa. Akan tetapi hidayah itu tidak disyukuri dengan baik, maka lama kelamaan nikmat itu akan dicabut dari dirinya. Sehingga banyak di antara kita, ihwa-ihwa kita, saudara-saudara kita dulu, mereka semangat belajar, semangat menghadiri majelis ilmu, semangat mengamalkan sunnah, tapi lambat laun entah kemana mereka. Itu karena nikmat hidayah yang Allah berikan kepadanya tidak disyukuri. Makanya saya katakan tadi bahwa kita ini termasuk pilihan Allah. Hidayah ini sangat mahal. Maka kita ikat dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita syukur nikmat ini, Allah akan tambahkan terus. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa mensyukuri apa yang diberikan Allah pada kita. Termasuk nikmat yang paling agung ini adalah mengenal agamanya, mengenal sunnah nabinya. Karena ini perlu harus dijaga dengan mengikat dengan syukur. Tayyib. Demikian juga tak lupa kita kirimkan salawat serta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabatnya, serta orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Tayyib, ewa sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bulan Ramadan tersisa 20 hari lagi. Menit demi menit, waktu demi waktu terus bergulir, tidak terasa kita berada nanti di penghujung Sya'ban. Dan melanjutkan apa pertemuan yang lalu, yang perlu kita bekali diri kita dalam hal menyambut Ramadan, tamu yang agung, ya. Karena kapan kita tidak punya persiapan yang matang, yang baik, maka kita akan lalai dari menyambut Ramadan. Ketika masuk Ramadan, kita akan kewalahan.
pertemuan yang lalu ada 2 poin yang sangat penting untuk kita perhatikan, jangan sampai lalai dan kita tinggalkan. Yang pertama adalah doa agar kita mendapatkan Ramadan dan kita masuk Ramadan bisa maksimal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa doanya? Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dia malam ya? Alhamdulillah. Ini para sahabat ulama terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa. Ya. Ini doa yang paling poin penting yang kita harus lepaskan. Selalu kita doa munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur tidak ada yang tahu. Tapi yang kedua adalah dengan taubat. Ini jemaah sekalian, perlu ada berapa poin penting dalam hal ini agar kita bisa memahami. Contoh, ketika ada seorang tamu mau datang ke rumah kita, entah itu tamu adalah seorang istimewa, ya, orang istimewa, atau pimpinan kita, atau bapak bupati, atau siapapun datang mau bertamu bahwa tanggal sekian saya akan datang. Nah, terus ketika datang, sebelum datang tentu apa yang perlu dipersiapkan sedemikian rupanya, termasuk dalam hal pakaian. Tentu ketika menyambut tamu yang punya kedudukan, tentu kita berpakaian dengan rapi, berpakaian bagus, indah. Apa kita berpakaian yang compang-camping? Berpakaian habis kerja dari sawah penuh tanah, penuh, kita mau nyambut selamat datang. Apakah demikian? Kalau cara kita demikian, berarti cara kita tidak memuliakan tamu. Maka diri harus bersih. Itu nampak luar. Maka demikian juga hati kita harus bersih. Ibaratnya kita menyambut Ramadan, di samping tubuh kita, pakaian kita harus bersih ketika menyambut kedatangan tamu istimewa. Demikian juga hati kita harus bersih. Kapan kita menyambut Ramadan masih banyak penuh dosa, kesalahan yang belum kita tobati, berarti kita tidak menyambut Ramadan dengan baik. Kita mengatakan bahwa Ramadan itu bukan satu hal yang istimewa. Ibaratnya kita menyambut tamu dengan berpakaian kotor. Banyak noda-noda di tubuh. Itu seperti itulah ibaratnya seseorang yang datang Ramadan tapi dia tidak bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya. Artinya dia menyambut Ramadan dengan masih banyak dosa di dalam dirinya. Ibaratnya seperti kita berpakaian menyambut seorang tamu dengan pakaian kotor. Seperti itulah diri kita ketika kita bertobat sebelum datang Ramadan, kita menyambut dengan hati yang penuh dosa, noda, sehingga seakan-akan kita tidak memuliakan Ramadan. Maka ini sangat penting agar kita masuk Ramadan dengan bersih dari segala kesalahan dan dosa. Ini jemaah sekalian, ini masalah yang penting harus kita perhatikan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Ya.
Dan tobat, sebelum lanjut ke poin ketiga, tobat adalah perkara yang wajib. Saya ingatkan, tobat adalah perkara yang wajib, ibadah yang agung. Bahkan sama posisinya ketika ibadah yang lainnya, sholat, perkara yang wajib. Bahkan lebih wajib lagi ketika memasuki Ramadan, wajib bertobat. Ya, maka ini jawab sekalian, jangan sampai kita lalai dari hal ini. Ya, agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Thayyib. Karena sekali lagi saya ingatkan, dosa adalah salah satu sebab penghalang di antara diri hamba dengan Rabb-Nya. Dosa adalah bahkan mungkin sebab yang paling besar yang menjadikan seorang hamba terhalangi kebaikan, taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya mungkin kita tidak bisa istiqomah dalam ibadah. Yang menghalangi kita ibadah adalah dosa. Apatah lagi nanti Ramadan, bulan penuh kebaikan, pintu-pintu kebaikan dibuka sedemikian rupa oleh Allah SWT. Maka jangan sampai kita terhalang. Ya. Maka perbanyak kita bertobat. Terus yang berikutnya mas sekalian, yang perlu, yang penting kita perhatikan dan pahami adalah memahami kemuliaan dan kedudukan bulan Ramadan. Ini penting, sangat penting. Seseorang yang tidak memahami kedudukan sesuatu, maka dia akan menyia-nyiakannya. Seperti seumpama antum berikan uang 100.000 pada bayi atau anak-anak kecil, dimainin tidak? Atau berikan emas pada anak kecil, mana kira-kira diapakan emas itu? Jadikan bahan mainan. Kenapa? Tidak ditahu kedudukannya, apa fungsinya, apa kegunaannya. Ya, sedemikian juga kalau dikasih korek sama anak-anak, dia apa? Atau pisau dan seterusnya, bisa jadi dia melukai dirinya. Kenapa? Dia tidak memahami apa kedudukannya. Maka orang yang kebanyakan melalaikan Ramadan adalah mereka yang tidak memahami kedudukan bulan Ramadan. Ya, ini jawab sekalian. Ini paling penting, harus pahami kedudukan Ramadan. Dan tidak ada waktu yang Allah bukakan pintu langit, bukakan pintu surga, dan pintu neraka ditutup, bahkan syaitan dibelenggu. Waktu apa itu? Hanya dalam bulan Ramadan, bukan pada bulan yang lain, bukan. Maka ini jamaah sekalian, ya, harus menjadi poin utama. Kemuliaan Ramadan kita sudah pahami semuanya. Namun ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi, bahwa di samping Ramadan dipahami juga apa makna puasa yang sungguhnya. Bahwa puasa, seluruh ibadah, amalan ibadahnya anak Adam itu untuk kullu amal ibn Adam. Untuk siapa? Untuk siapa? Dirinya. Ya, dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajasibi, dan saya akan membalasnya. Artinya apa? Puasa itu untuk siapa? Untuk Allah.
dan Allah akan menjaganya. Dan ini keutamaan ibadah puasa. Jelaskan bahwa para ulama menjelaskan bahwa seluruh amalan ibadah yang lain itu akan dilipat gandakan pahalanya. Sampai berapa sekian? Berapa kali lipat? 700 kali lipat. Nah, perhatikan baik kaidah di sini. Seluruh amalan ibadah selain puasa itu untuk seorang hamba, dan Allah akan menjaga ibadah puasa. Paham maknanya? Jelaskan para ulama. Ibadah salat, ibadah yang lainnya, sedekah yang lainnya, ketika di hari kiamat kalau nanti kita punya rasa atau kita punya dosa kepada orang lain, apa yang kita bayarkan? Apa kita bayarkan? Hah? Ketika kita menzalimi orang, Allah menghakimi kita bayarin pakai apa? Amal ibadah. Tapi puasa Allah jaga, tidak berkurang. Puasa Allah jaga, tidak akan mengurangi itu, tidak dikasih sama orang lain. Kenapa? Puasa itu hanya untuk Allah. Ini faedah puasa sungguh luar biasa. Tidak berbeda dengan ibadah sholat, ibadah sedekah, haji, zakat. Kenapa? Satu kuncinya ikhlas. Puasa tidak dimasuki riya. Coba lihat. Di antara yang berpuasa kita tidak tahu siapa yang berpuasa, pasti yang tidak. Kenapa? Orang yang berpuasa itu adalah rahasia Allah dengan hambanya. Rahasia Allah dengan hambanya, nggak ada yang tahu. Coba kalau sholat kan jelas dilihat orangnya sholat, sedekah dilihat orangnya sedekah, haji dilihat orangnya, ya kan? Terus apa lagi? Semua ibadah perkara yang lain dilihat, kecuali puasa. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Rabbnya. Enggak ada. Makanya ini salah satu jamaah sekalian yang menjadi poin penting dalam pembahasan ini adalah puasa adalah ibadah sir, rahasia. Makanya saya ingatkan kepada kita semuanya, contoh, seorang perempuan pelacur diampuni dosanya oleh Allah, ini kisah Bani Israel, dan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Hanya menolong seekor anjing memberi minuman. Ada yang lihat dia? Ada yang lihat? Tidak ada yang lihat kecuali anjing. Anjing itu kita mau minta tanda tangan, kita mau minta pujian, gimana mungkin, nggak bisa. Artinya apa? Sini faedah bahwa amalan yang dilipat gandakan dan amalan disimpan kekal abadi adalah ikhlas. Dan ini ada di puasa. Nah, di sini muraqabah. Maka Ramadan adalah mendidik kita. Allah mendidik dalam Ramadan kita muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita terhadap Allah. Dalam kesendirian kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bisa takut kepada Allah, rasa malu kepada manusia, rasa malu kepada Allah ketika di kebanyakan manusia, malu berbuat dosa, malu berbuat kejadikan karena dilihat manusia. Bukan karena takut kepada Allah, tapi ketika sendiri, apa kita jujur? Apa kita jujur betul-betul malu karena Allah, takut sama Allah ketika kita sendiri? Berarti keimanan kita masih belum ada masalah. Maka ini jamaah sekalian, bahwa ingat puasa adalah rahasia Allah dengan hambanya. Ini makanya faedah dari sini jamaah sekalian, salah satu faedah yang harus kita ambil manfaatnya di sini, hendaknya kita punya amalan rahasia.
rahasia. Harusnya kita punya amalan rahasia yang Allah, diri kita yang tahu. Tidak ada yang lain yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Dan ini insya Allah amalan yang seperti ini akan kekal. Coba berapa salat kita, berapa rakaat kita sudah laksanakan salat? Ribuan kan. Tapi ada jaminan yang diterima atau tidak dicampuri dengan riya? Enggak ada ya? Karena selalu dilihat manusia. Sedekah kita berapa kali kita bersedekah? Adakah muncul dalam hati riya? Karena ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji, dan amalan-amalan yang lain. Tapi coba kita punya amalan, kita andalkan di hadapan Allah. Amalan sir. Istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, keluarga kita tidak tahu. Ada amalan yang kita sembunyikan. Amal apa betul? Yang penting continue. Dan ini yang amalkan kebanyakan para aimah kita terdahulu. Mereka punya amalan tersendiri yang hanya Allah dengan dirinya yang tahu. Maka ini jemaah sekalian, buat bagaimana kita memahami rahasia puasa dan Ramadan. Ya, jangan lalaikan betul apa yang di dalam Ramadan. Sungguh luar biasa, Allah bukakan banyak kebaikan melimpah. Jangan sampai yang dimaksud dengan hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW naik mimbar, ini ma'ruf hadisnya. Naik mimbar, berapa tangganya mimbar Nabi? Tiga tangganya. Tangga pertama, Malaikat Jibril berdoa. Malaikat Jibril berdoa, ragiba anfung rajul, celaka seseorang, adraka Ramadan summan salah lam yukfar dzambak, mendapatkan Ramadan terus Ramadan pergi dan dia tidak diampuni dosanya. Apa kata Rasulullah SAW? Amin. Malaikat termulia di antara para malaikat, malaikat Jibril berdoa. Yang mengaminkan siapa? Manusia termulia Muhammad Rasulullah SAW, Nabi kita, mengaminkan. Maka doa bagaimana lagi yang tidak dikabulkan? Maka sungguh celaka kita, datang Ramadan tidak diampuni dosa. Maka ini jamaah sekalian, maka ini perlu persiapan. Ya, perlu persiapan sedemikian rupa. Terus poin yang berikut, yang keempat adalah melatih diri. Ya, melatih diri beribadah sebelum datangnya bulan Ramadan. Melatih diri puasa, perbanyak puasa sunnah, ya, perbanyak puasa sunnah, sedekah, dan terutama baca Al-Quran. Ini kenapa? Semua apapun kalau tidak dimulai dengan persiapan dan latihan sebelumnya, pasti kegagalan akan didapatkan. Contoh kecil saja. Seorang pelari, ya, mau lari, ada apa? Lari 10K. Tapi tidak pernah ikut sebelumnya lari. Tidak pernah latihan lari sebelumnya. Sementara yang lain sebelum lomba itu sudah latihan sebelumnya, beberapa jauh sebelumnya. Nah, esok harinya yang orang ini tidak pernah latihan terus mau lari 10 kilo, apa kira-kira yang terjadi? Ngos-ngosan atau tidak pingsan atau bagaimana? Ya, ibaratnya kenapa jemaah sekalian? Ibaratnya Ramadan itu grafik meningkat.
Grafiknya itu ngetren grafiknya terus meningkat. Ibaratnya maraton, pelari maraton, sampai menit terakhir itu terus meningkat. Bahkan 10 meter terakhir itu semakin kencang. Itu grafiknya Ramadan. Grafiknya Ramadan. Ya, menit-menit terakhir itu semakin kencang pelari. Coba pelari. Pelari apapun kalau menit terakhir itu pasti kencang larinya. Siapa ndak kencang ketinggalan. Ini ya Mas sekalian. Makanya orang-orang yang tidak punya persiapan akan kewalahan. Coba lihat. Yang awal-awalnya gitu rame. Awalnya rame. Tapi coba 10 terakhir sunyi sepi. Ini terjadi. Grafiknya salah, grafiknya menurun. Ini apapun yang kita coba lakukan itu butuh persiapan. Coba ini sholat 5 waktu ada pembukanya tidak? Ada pembukanya sholat 5 waktu tidak? Ada. Sholat sunnah muakkadah. Sholat sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Ada pembukaannya agar kita bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya, kenapa maghrib tidak ada? Kenapa maghrib tidak ada muakkadahnya? Ya. Zuhur 4 bisa. Kenapa bisa sampai 4? Jarak subuh antara zuhur sangat jauh. Kemungkinan itu banyak hal-hal yang bisa terjadi. Maka butuh persiapan dulu sebelum menghadap kepada Allah sebetul-betulnya. Ya, antara asar dengan zuhur kan dekat, maghrib isya dekat, subuh isya jauh. Makanya ini jamaah sekalian, semua ada pembukaannya. Artinya sebelum kita menghadap atau mengerjakan sesuatu apapun, itu butuh persiapan. Ya, butuh persiapan. Jangan langsung hantam. Itu susah, berat. Makanya dan Rasulullah SAW di waktu inilah Rasulullah paling banyak melakukan puasa. Ya. Dan latih diri juga kita bersedekah. Ya, sedekah. Jadi insyaallah nanti pertemuan berikut kita akan bahas kitab fikih dari salah satu ulama Saudi, Dr. Abdullah bin Ahmad Tayyar. Buku fikihnya ringkas dan simpel, ringkas dan padat. Insyaallah kita akan bahas pertemuan berikutnya bagaimana memahami fikih, ya, puasa dan Ramadan.